Kita di Dialog Interaktif untuk edisi Sabtu 7 November 2020, saya Ani Purnama bersama Gatekeeper Rukaya Zen pagi ini. Dengan topik utama RSUD Bangkalan di demo karena pelayanannya dinilai buruk. Saya segera menjumpai pengamat kesehatan Madura, ada Bapak Muhi. Assalamualaikum Pak Muhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tetap Mbak. sehat, semangat Pak, selamat pagi. Alhamdulillah. Iya baik, Pak Muhi, ini bagaimana Bapak melihat pelayanan RSUD Syamrabu yang dikeluhkan masyarakat nih Pak? Jadi terkait dengan adanya aksi kemarin, masyarakat melakukan aksi itu karena buruknya pelayanan di RSUD Bangkalan. Itu merupakan sebuah akumulasi mungkin. Jadi artinya beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tidak tertangani dengan baik dan tidak ada klarifikasi dengan jelas sehingga akhirnya masyarakat merasa jenuh juga, merasa juga ini tidak perlu ada perbaikan tapi tidak ada progres yang signifikan sehingga akhirnya masyarakat melakukan aksi. Nah, ini yang perlu disikapi dengan bijak oleh para pemangku kebijakan sehingga akhirnya ke belakang ini bisa mengevaluasi diri. Bagaimana pelayanan yang ideal, bagaimana memperlakukan masyarakat itu dengan sebaik mungkin dan dilayani semaksimal mungkin gitu. Apa saja ini Pak yang perlu diperbaiki menurut Bapak dari segi pelayanannya? Jadi pelayanan ini kalau untuk masyarakat ini kan sebenarnya sederhana. Jadi mereka itu mengharapkan pelayanan tanpa diskriminasi yang pertama, yang kedua mengharapkan para tenaga medis, tenaga kesehatan ini punya attitude yang bagus. Jadi artinya ketika melayani masyarakat itu dengan pola 3S, senyum, salam, sapa yang baik sehingga akhirnya mereka merasa nyaman ketika berhadapan dengan tenaga medis ini. Masyarakat ini kan awam, Mbak. Jadi mereka butuh edukasi, butuh informasi. Nah, peran dari tenaga medis, institusi yang berkaitan dengan kesehatan ini harusnya memberikan edukasi itu, memberikan pelayanan, memberikan informasi sedetail mungkin. Yang terjadi sekarang adalah ketika masyarakat menginginkan informasi terkait dengan kondisinya, terkait dengan sakitnya, informasi-informasi medis, ini attitude dari tenaga kesehatan ini ada yang kurang bagus sehingga akhirnya permasalahan ini tidak tuntas. Akhirnya kan persepsi medis dengan persepsi masyarakat awam ini kan beda. Jadi akhirnya karena mendapatkan informasi yang tidak tuntas sehingga akhirnya mereka berasumsi sendiri, wah ini tidak beres, malpraktek atau segala macamnya itu sehingga akhirnya terjadilah aksi yang kemarin itu, Mbak. Oke. Kebijakan pemerintah seperti apa nih Pak Muhi yang harus diberikan ke RSUD, terutama pada tenaga medisnya Pak? Apa perlu ada perda atau bahkan pergantian pimpinan seperti yang dituntut oleh masa kemarin itu Pak? Semua yang terkait dengan regulasi, terus apakah itu pergantian pemimpin, semuanya itu kembali lagi kepada kepala daerah. Tapi substansi dari semuanya itu adalah kembali lagi pada dua permasalahan penting, Mbak. Yang pertama sistemik isu. Jadi permasalahan sistem ini yang perlu dibenahi secara menyeluruh. Artinya semua fungsi ini paham dengan tugas pokok dan fungsinya, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan skill and capability gitu loh. Jadi setiap orang itu harus jelas skill dan capability-nya apa sehingga akhirnya mereka ketika melayani masyarakat memberikan informasi, memberikan edukasi itu jelas dengan spesifikasinya. Jangan misalnya ini dokter kulit memberikan informasi tentang jantung, tidak match gitu loh. Jadi artinya gambaran sederhananya seperti itu. Jadi kita analogikan bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Masyarakat ini tidak rewel kok kalau kita lihat, Mbak. Mereka menginginkan pelayanan yang tanpa diskriminasi. Karena kemarin sebagian dari tuntutan itu kalau menggunakan fasilitas program pemerintah mereka pelayanannya kurang maksimal. Kalau umum pelayanannya maksimal. Itu sebenarnya menjadi dilematis gitu loh. Hampir di semua daerah itu rata-rata keluhan yang sama ini selalu muncul gitu loh. Nah, kenapa kalau kenyataannya selalu muncul, Mbak. Nah, hal seperti ini yang harusnya pihak pemerintah itu bisa mengeliminasi. Makanya dari awal tadi saya sampaikan bahwa harus ada pelayanan tanpa diskriminasi, entah itu statusnya umum, entah itu statusnya BPJS PBI, entah itu statusnya menggunakan program pemerintah yang seperti Jakesmaskin itu semuanya harus sama gitu loh. Jadi tidak ada diskriminasi gitu loh, Mbak. Jadi simpel ya permintaannya. Tidak sulit, Mbak. Jadi jangan hanya terpaku pada prosedural dan aturan-aturan normatif, Mbak. Seperti kejadian kemarin itu, misalnya ada masyarakat memerlukan ambulan,
Masa harus selalu mengacu pada aturan-aturan normatif gitu. Sekarang yang perlu ditumbuhkan adalah sense of sociality-nya, Mbak. Kepekaan sosial gitu loh. Saat ini kondisinya seperti ini, apakah harus selalu mengikuti aturan yang normatif? Ya kita pakai sense lah, kepekaan sosial ini loh. Coba bayangkan kalau orang itu adalah keluarga kita diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kita gitu loh, Mbak. Menganalogikan apa yang terjadi pada orang itu pada diri kita sendiri itu akan meningkatkan sense of sociality gitu loh, Mbak, maksudnya. Mm, mm, mm. Oke, baik. Mungkin ada harapan atau keinginan yang ingin disampaikan nih Pak di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah evaluasi sistemik yang ada di vaskes-vaskes ini. Nah, misalnya terkait dengan regulasi penggunaan ambulan atau kebijakan-kebijakan yang memang diperlukan, misalnya terjadi kondisi-kondisi yang sifatnya urgent. Misalnya masyarakat tidak mampu bayar, nih gimana solusinya. Sebenarnya dari dulu, Mbak, selalu saya tekankan, kepentingan untuk ambulan ini, terutama untuk dari dan menuju vaskes, karena itu tidak di-cover oleh BPJS, itu selalu saya tekankan gitu loh. Agar hal ini tidak terjadi. Itu yang terkait dengan pengiriman atau pemulangan pasien. Yang kedua, terkait dengan regulasi yang ada di rumah sakit ini. Bagaimana membuat regulasi ini sesimpel mungkin. Sehingga masyarakat ini tidak bingung, tidak dilempar ke sana kemari. Ini yang membuat masyarakat itu jengkel dan marah, Mbak, gitu loh. Bikin aturan yang sesimpel mungkin seperti di Surabaya contohnya. Cukup dengan KTP saja bisa berobat. Baru selanjutnya bicara tentang administrasi yang lain. Jadi artinya administrasi yang sederhana dan simpel ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan bikin aturan yang berbelit-belit dan ribet. Ini masyarakat ini tidak paham, Mbak. Iya kalau orang berpendidikan, kalau orang di desa-desa itu mereka tidak paham dengan itu, gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, attitude. Baik itu tenaga medis, baik itu dokter, semuanya itu pelayan masyarakat yang ada di vaskes-vaskes itu harus mempunyai sense of sociality yang tinggi. Lakukan pelatihan-pelatihan, lakukan studi banding. Hal-hal seperti itu harus secara berkala dilakukan. Dan yang terakhir adalah kasih reward and punishment. Ketika mereka punya performa yang bagus, kasih reward. Tapi ketika mereka punya performa yang buruk, kasih punishment. Nah, itu yang paling penting, Pak. 4 hal yang paling penting dilakukan oleh pemerintah dan pusat-pusat pelayanan kesehatan ini, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhi, pengamat kesehatan Madura, sudah bersama RRI pagi ini. Tetap semangat Pak Muhi, tetap Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendengar bincang-bincang saya dengan Pak Muhi.